Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naqdaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-ayah shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, menukil sebuah kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang barangkali beliau kurang begitu berkenal, yaitu Sya'ban radhiyallahu an, yang saat sakaratul maut beliau menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ketika beliau masih hidup. Suatu hari saat beliau sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tayangan dari amal yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya tayangan pertama, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan oleh Allah kesehariannya beliau pergi dari rumah menuju ke masjid. Pahala yang diberikan oleh Allah berupa surga yang indah. Melihat tayangan itu, Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak terlalu jauh? Atau kenapa tidak lebih jauh jarak rumah saya ke Masjid Nabawi?" Sya'ban menyesal karena saat hidup jarak rumah Sya'ban dengan masjid ini dirasa cukup dekat. Itulah penyesalan pertama dari Sya'ban. Tayangan yang kedua yaitu ketika udara sangat dingin. Pada saat itu Sya'ban hendak pergi melaksanakan sholat subuh, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika membuka pintu, udara sangat dingin menusuk tulang. Kemudian Sya'ban masuk ke rumah lagi untuk memakai pakaian luar sebagai penghangat tubuhnya. Jadi Sya'ban memakai dua pakaian. Pakaian yang dalam itu pakaian yang baru, pakaian yang bagus, sedangkan pakaian yang luar ini adalah outer, pakaian luar untuk penghangat tubuhnya Sya'ban. Kemudian Sya'ban berangkat ke masjid. Di tengah perjalanan Sya'ban bertemu dengan seseorang yang kedinginan, merasa iba. Spontan Sya'ban melepas pakaian luarnya yang sederhana untuk diberikan kepada orang itu sebagai penghangat tubuhnya, sekaligus memapah orang itu untuk pergi ke masjid dan melakukan jamaah sholat subuh. Allah memperlihatkan tayangan pahala yang diterima oleh Sya'ban, yaitu berupa surga yang indah. Melihat tayangan itu, Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak pakaian yang baru yang saya berikan kepada orang itu tadi?" Sya'ban menyesal. Seandainya pakaian yang baru, tentu Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Pemirsa rahimakumullah, tayangan yang ketiga, ketika Sya'ban mau sarapan roti dan susu di depan rumahnya, tiba-tiba datanglah seorang pengemis di depan pintu. Seorang pengemis itu mengatakan bahwa dia sudah 3 hari belum makan. Sya'ban kemudian mempersilahkan orang itu untuk masuk ke rumah dan membagi sepotong roti itu dengan 2 bagian yang sama. Kemudian susu itu juga dibagi menjadi 2 gelas yang sama rata, sekaligus mengajak pengemis itu masuk ke rumah untuk makan bersama dengan Sya'ban. Allah memperlihatkan pahala yang diterima oleh Sya'ban ketika memberikan makan pengemis itu berupa surga yang indah. Melihat tayangan itu, Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak semua makanan, roti dan susu saya berikan kepada pengemis itu?" Sya'ban menyesal. Seandainya makanan itu saya berikan semua, tentu pahala yang aku terima itu semakin banyak. Masya Allah, dari kisah-kisah di atas, kisah inspiratif dari Sya'ban, itu kita
ambil hikmahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, apalagi itu perbuatan baik. Oleh karena itu para pemirsa, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbuat baik meskipun kecil, meskipun sedikit. Insya Allah dengan berbuat baik Allah akan memberikan balasan kelak fi yaumil akhir. Kaum muslimin wal muslimat, permisah rahimakumullah. Dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Waktu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Ketika setiap detik waktu luang tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu di akhirat nanti timbul penyesalan. Oleh karena itu, para pemirsa, sebagai pengingat kita bahwa jika kita menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Karena waktu tidak mungkin akan kembali. Para pemirsa, kaum muslimin, keluarga besar Kantor Kementerian Agama rahimakumullah. Yang terakhir, kita ingat bersama bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang yang akan menyampaikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala fasilitas di dunia ini sejatinya statusnya adalah hak pakai, bukan hak milik. Jadi kita tidak memiliki, tapi kita hanya berhak untuk memakainya. Karena dunia ini adalah persinggahan. Jangan biarkan iri, dengki, amarah mencuri waktu kita. Kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya dengan terus beramal soleh, bersedekah, dan berbuat kebaikan. Itu merupakan bekal kita kelak ketika perjalanan nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menghargai setiap detik waktu yang kita miliki untuk selalu berbuat kebaikan. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.